Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2 mengenai job analysis. Job analysis itu apa sih? Nah, job analysis atau bisa disebut dengan analisis jabatan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengetahui mengenai isi dari suatu jabatan, job konten yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, dan kondisi kerja, serta mengenai syarat-syarat kualifikasi dari suatu jabatan atau job specification yang dibutuhkan seperti pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan lain-lain, agar seseorang dapat menjalankan tugas dalam suatu jabatan dengan baik. Analisis jabatan juga bisa diartikan yaitu proses penghimpunan dan mempelajari berbagai macam informasi yang berhubungan dengan pekerjaan secara operasional dan tanggung jawabnya. Analisis jabatan ini merupakan cara yang paling banyak digunakan di berbagai macam organisasi untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pekerjaan, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk memberi informasi bagi proses selanjutnya dari sistem manajemen sumber daya manusia. Jadi seperti itulah pengertian dari job analysis atau analisis jabatan. Selanjutnya adalah manfaat job analysis. Ada beberapa manfaat dari adanya analisis jabatan ini. Yang pertama adalah menghilangkan persyaratan jabatan yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, persyaratan jabatan ini berkaitan dengan penilaian pelaksanaan jabatan, sehingga sangat diperlukan persyaratan yang ringkas untuk mempermudah proses penilaian agar lebih dipercaya dan tepat. Yang kedua, merencanakan ketenaga kerjaan di masa depan. Bagi seorang peserta pelatihan yang baru, adanya analisis jabatan sangat membantu untuk memperjelas pemahaman mengenai jabatan dan organisasi. Yang ketiga, menyesuaikan kualitas pelamar yang masuk dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, suatu perusahaan pasti menginginkan pegawai yang berkualitas dan sesuai dengan jabatan yang mereka cari. Yang keempat, membantu dalam menentukan kebijakan dan program-program manajemen sumber daya manusia. Misalnya, perencanaan, pelatihan dan pengembangan karir, apakah pegawai tersebut sudah memenuhi spesifikasi keahlian yang dibutuhkan perusahaan tersebut atau masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Yang kelima, menentukan standar prestasi yang realistis, yaitu kriteria yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa suatu pekerjaan berhasil dikerjakan dengan baik, sehingga dapat dibandingkan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Yang keenam, berperan dalam penempatan karyawan agar sesuai dengan tingkat pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara penyuluhan jabatan yang dilakukan untuk mengetahui apabila ada pegawai yang tampaknya tidak sesuai dengan posisi yang ia pegang sekarang. Selanjutnya, mengidentifikasi hubungan antara penyelia atau supervisor dengan bawahan. Nah, apabila ada pegawai yang berusaha menambah atau mengurangi kewajiban yang ia pegang, berarti dia tidak mentaati standar. Selanjutnya, memudahkan dalam mendesain ulang, terutama bila terjadi merger, akuisisi, dan perampingan organisasi. Analisis jabatan memberikan informasi yang memudahkan perubahan jabatan untuk memungkinkan jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang dirasa lebih memenuhi kriteria dari jabatan tersebut. Dan yang terakhir, memperkirakan nilai kompensasi yang tepat untuk masing-masing jabatan. Nah, kompensasi ini disesuaikan dengan beban kerja, kondisi kerja, kewajiban, dan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan dalam suatu posisi tertentu. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam job analysis. Ada 7 tahapan. Menurut Hasibuan 2009 menjelaskan bahwa proses dalam menganalisis jabatan dapat melalui langkah-langkah di bawah ini. Ada 7. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis jabatan.
Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, menyeleksi jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis jabatan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang ketujuh, meramalkan perkembangan perusahaan. Selanjutnya, metode-metode dalam job analysis. Ada 5 metode. Yang pertama, metode observasi. Nah, metode observasi ini atau metode pengamatan merupakan analisis untuk melakukan sebuah pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas kerja, tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan dan diemban oleh pemangku jabatan. Yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara merupakan paling efektif dan cukup akurat untuk mengumpulkan informasi karena langsung dari orang yang menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga, metode kuesioner. Metode kuesioner atau metode daftar pertanyaan yaitu mengirimkan sejumlah kuesioner kepada orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis atau job holder untuk mengisi kuesioner dan menjelaskan tugas-tugas, aktivitas kerja, dan tanggung jawab yang mereka emban. Yang keempat, metode diskusi panel. Metode diskusi panel para ahli atau panel of expert yaitu mengumpulkan para ahli, misalnya manajer senior, konsultan, dan pekerja senior untuk dimintai informasi-informasi yang dibutuhkan mengenai jabatan tertentu. Yang terakhir atau yang kelima, metode buku harian. Metode buku harian kerja atau diary book yaitu untuk meminta pemangku jabatan atau job holder untuk mengisi buku harian setiap hari dengan mencatat apa saja aktivitas dan tugas-tugas yang mereka lakukan. Oke, selanjutnya adalah contoh dari metode job analysis. Yang pertama adalah metode observasi. Nah, metode observasi ini dilakukan oleh seorang job analis kepada seorang yang akan dianalisis pekerjaannya. Misalkan pada seorang guru, seseorang mengamati apa saja yang dilakukan oleh seorang guru. Misalkan saya sebagai guru, saya akan membuka kelas dengan salam, kemudian melanjutkan dengan pembukaan, kemudian setelah itu saya akan review materi sebelum-sebelumnya atau materi pertemuan sebelumnya agar para murid saya tidak lupa. Setelah itu, setelah saya review, saya akan tanyakan apa yang mengganjal atau apa yang kurang dimengerti oleh murid-murid saya pada pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu selesai, saya akan mengajarkan materi baru. Kemudian saya akan lakukan tanya jawab tentang materi yang baru saja saya sampaikan. Nah, semua yang saya lakukan itu dicatat oleh seorang job analis. Nah, artinya saya yang melakukan atau saya yang bekerja, job analis tersebut mencatat apa saja yang saya kerjakan. Apakah yang saya kerjakan sesuai SOP, apakah saya sudah melakukan semua pekerjaan saya, itu akan ketahuan dari catatan dari seorang job analis tersebut. Kemudian yang kedua adalah metode wawancara. Seperti wawancara itu kita semua sudah paham bagaimana cara wawancara. Nah, wawancara itu dilakukan kalau dalam metode job analysis dapat dilakukan secara langsung antara orang ke orang atau antara orang dengan kelompok atau singkatnya gini, job analysis dengan satu orang yang dianalisis atau seorang job analis dengan kelompok yang akan dianalisis. Tentunya apabila dilakukan dengan kelompok, maka kelompok tersebut biasanya adalah kelompok yang memiliki pekerjaan sama. Nah, di sini saya akan mencontohkan misalkan orang per orang. Misalkan saya dengan Lukman. Nah, Man, apakah kamu paham? Selama ini kamu itu bekerja terlalu keras, akhirnya teman-temanmu nggak kebagian pekerjaan. Man, apakah kamu paham sebenarnya kamu itu ngapain? Man, apakah kamu paham tujuan dari pekerjaan ini? Nah, semua pertanyaan tadi itu saya sampaikan langsung ke Lukman, dan kemudian Lukman juga menjawab langsung kepada saya. Itu adalah metode wawancara. Oke teman-teman, selanjutnya adalah metode kuesioner. Nah, metode itu sebenarnya mirip sama metode wawancara. Nah, yang bedakan adalah metode wawancara itu dari mulut ke mulut, kalau kuesioner itu media, dengan perantara media. Nah, media yang digunakan itu apa? Biasanya adalah angket. Jadi saya yang bertanya, itu saya menggunakan angket tersebut. Nanti
yang jawab itu pakai tulisan. Misalkan saya tadi kayak ke Lukman, Man, kamu tuh paham nggak sebenarnya pekerjaanmu apa? Nah, pertanyaan tersebut saya tanyakan lewat angket. Nah, setelah itu Lukman menjawab juga itu lewat angket tersebut. Dia nulis, oh sebenarnya saya paham, cuman saya ada kendala gini-gini. Nah, itu semua itu ditulis Lukman itu di dalam angket tersebut. Nah, bedanya cuman itu. Sebenarnya sama, cuman yang membedakan adalah ada media perantara di antara kita berdua. Oke, yang selanjutnya atau keempat adalah metode buku harian. Nah, metode buku harian ini seorang mencatat kegiatan yang dilakukan seharian dapat menggunakan buku maupun komputer. Nah, mirip sama metode observasi. Bedanya kalau metode observasi saya kerja, orang lain ngawasi, dan orang lain tersebut mencatat pekerjaan saya. Nah, kalau ini saya kerja, saya sendiri yang mencatat pekerjaan saya. Artinya di sini dibutuhkan sekali kejujuran dan sangat rawan akan bias pribadi ya. Karena biasanya kan orang-orang kan nggak suka kalau kejelekannya dituliskan. Nah, contohnya di sini adalah misalkan tadi saya sebagai seorang guru, saya membuka kelas dengan salam, kemudian basmalah, kemudian saya menanyakan materi sebelumnya atau review ulang materi sebelumnya secara singkat, kemudian menanyakan kembali apakah ada yang kurang paham, kemudian saya melanjutkan dengan materi baru dan memberikan pertanyaan kepada peserta didik saya. Nah, semua itu yang saya lakukan itu saya catat sendiri, kemudian itu saya jadikan laporan. Nah, itu metode buku harian. Nah, yang terakhir adalah metode diskusi panel. Nah, bisa dengan melakukan FGD atau seminar. Nah, biasanya kalau gini aja contohnya paling gampang itu seorang koki. Kalau seorang koki itu dengan metode diskusi panel ini biasanya mendatangkan koki ahli. Artinya metode ini digunakan untuk meningkatkan skill yang dipunya. Atau biasanya pada seorang guru biasanya melakukan penataran atau pelatihan apa gitu. Nah, itu biasanya digunakan untuk meningkatkan skill mereka. Tentu saja narasumber yang digunakan atau narasumber yang diundang itu biasanya orang yang memiliki tingkat pendidikan atau intelektual yang lebih tinggi daripada pesertanya. Sehingga seperti tujuan tadi, yakni meningkatkan skill yang dimiliki oleh peserta. Oke, jadi kesimpulannya adalah analisis pekerjaan dalam banyak hal merupakan aktivitas personal pertama yang mempengaruhi komitmen. Kebanyakan orang tidak dapat menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan bila mereka tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Hal tersebut merupakan analisis pekerjaan secara menyeluruh, yaitu dengan menetapkan apa yang termuat dalam pekerjaan, keterampilan, dan kemampuan apakah yang dicari dari calon karyawan.